Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, NIM 1931041022, kelas PJKRB dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu kebugaran jasmani. Istilah pendidikan jasmani telah dikenal pada tahun 1950 di Indonesia. Cukup lama menghindar dari wacana, terutama sejak tahun 1960-an, tak kala istilah itu diganti dengan istilah olahraga. Dampak dari perubahan tersebut sangat luas dan mendalam, terutama terhadap struktur dan isi kurikulum di semua pendidikan sekolah. Kesalahpahaman juga terjadi terhadap makna kedua istilah itu, karena hampir seluruh hanya dikaitkan dengan kepentingan fisik, seperti tujuan presentasi atau sebatas pencapaian derajat kebugaran jasmani. Konsep dasar pendidikan jasmani dapat dipandang dari tiga aspek, yakni sejarah, pandangan filsafat, dan bukti-bukti ilmiah. Upaya pembuahan pendidikan jasmani yang terpayungi dalam kerangka sistem pendidikan nasional berlangsung dalam sebuah bentengan pergulatan atau dorongan untuk berubah dalam keseimbangan. Secara umum, kebugaran jasmani adalah keseimbangan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang berkaitan kepada lari dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Hal ini hampir sama dengan pengertian kebugaran jasmani yang dikemukakan oleh Sudarno, bahwa kebugaran jasmani adalah suatu keadaan saat tubuh mampu mengaitkan tubuh darinya dengan baik dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki cadangan tenaga baik untuk mengatasi cadangan mendadak maupun yang darurat. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melakukan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi kebugaran jasmani menurut Organisasi Kesehatan di seluruh dunia diartikan sebagai sehat ialah terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala gangguan penyakit. Bugar ialah bentuk kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara maksimal dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lain tanpa merasakan kelelahan. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu yang pertama, fisik. Fisik berkenaan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Yang kedua, fungsi organ berkenaan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan atau paru-paru. Ketiga, respon otot berkenaan dengan kelenturan, kekuatan, ketepatan, dan kelemahan. Berdasarkan konsep kebugaran jasmani tersebut, maka kebugaran jasmani yang dibutuhkan untuk setiap orang sangat berbeda, tergantung dari sifat tantangan fisik yang dihadapinya. Contohnya, seorang kuli yang setiap hari bekerja memanggul barang-barang berat, maka ia harus memiliki kekuatan otot, power, dan daya tahan kerja fisik ataupun latihan dalam jangka pendek, misalnya kurang dari 5 menit, belum mutlak memerlukan pembakaran dengan terus berlangsung melalui pembakaran dengan oksigen. Dengan demikian, jantung
beredar darah dan paru-paru. Alat pernapasan harus giat bekerja untuk menyalurkan oksigen ke bagian-bagian tubuh yang aktif bekerja. Jadi gerak kerja atau latihan yang cukup lama sebenarnya mendorong kerja jantung, peredaran darah, dan paru-paru sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan daya tahan tubuh, terutama jantung. Adapun komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan atau otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatan antara lain: squat jump. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Push up, sit up. Selain dapat mengecilkan perut, latihan ini dapat membuat otot perut menjadi makin kuat. Angkat beban. Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Lakukan latihan tersebut dengan frekuensi sedikit saja. Back up. Sama halnya seperti sit up, back up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut. Daya otot. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimal yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energi. Daya otot bisa juga disebut dengan daya ledak otot atau explosive power. Beberapa latihan yang dapat menambah daya otot antara lain: vertical jump atau gerakan meloncat ke atas dapat melatih daya ledak otot tungkai. Front jump atau gerakan meloncat ke depan dapat juga melatih daya ledak otot tungkai. Sit jump atau gerakan meloncat ke samping melatih explosive power dari otot tungkai. Kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari pendek dengan jarak 100 dan 200 meter. Daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah tingkat penyusunan seseorang dalam segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara mengulurkan tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Cedera tak hanya dialami oleh seseorang yang berolahraga saja, tetapi dapat terjadi pada semua orang yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Adapun contoh latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur atau antara lain adalah yoga, senam, dan renang. Kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis dituntut oleh dapat mengambil shot goal di manapun yang lawan arahkan asal masih masuk dalam garis lapangan. Itulah mengapa bulu tangkis dituntut untuk memiliki teknik yang baik serta kelincahan. Contoh latihannya adalah lari zigzag dan lari bolak-balik 5 meter dan 10 meter. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan dari komponen kebugaran jasmani bagian koordinasi adalah memantulkan bola tenis ke tembok dan
tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu aktivitas beberapa sistem tubuh dan pola gerakan pada membentuk gerakan individu dan keterampilan yang diperlukan untuk tujuan tertentu, di mana komponen koordinasi itu sendiri bertujuan, yaitu 1. Struktur gerakan, 2. Irama gerakan, kelancaran gerakan, hubungan gerakan, ketepatan gerakan, kekonstanan gerakan, tempo gerakan, luasnya gerakan. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengembalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat muncul dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu di antara cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan. Beberapa contoh latihan untuk meningkatkan keseimbangan antara lain berjalan di atas balok kayu sebesar 10 cm yang dimiliki ukuran panjang 10 meter, berdiri dengan satu kaki jenjat atau juga dengan sikap lilin. Ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan kekuatan antara lain memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Ketepatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri subjek sehingga dapat dikontrol oleh subjek. Faktor eksternal dipengaruhi dari luar subjek dan tidak dapat dikontrol oleh diri subjek. Koordinasi tinggi berarti ketepatan baik, besar kecilnya sasaran, ketajaman iderat, jauh dekatnya jarak sasaran, penguasa teknik. Reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Satu di antara latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antisipasi adalah perhitungan terhadap hal-hal yang akan belum terjadi. Proses antisipasi peneliti berberatkan kepada langkah yang akan diambil dalam menghadapi suatu kejadian. Dalam melakukan proses antisipasi, seorang memerlukan perencanaan dan pemikiran yang tepat agar langkah yang diambil menjadi sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Tingkat kebugaran jasmani seorang siswa dapat diketahui dengan cara melaksanakan tes dan pengukuran kebugaran jasmani terhadap beberapa petunjuk yang harus dicermati sebagai acuan dalam melaksanakan tes kebugaran jasmani, yaitu memberikan pengorganisasian yang berisi tentang panduan pelaksanaan bagi peserta tes dan pelaksanaan tes, prinsip-prinsip tes dan pengukuran serta prosedur pelaksanaan tes, dan kurangi hubungan jasmani. Untuk mengetahui derajat kebugaran jasmani siswa-siswi sekolah Pusat Kesegaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995 telah mewujudkan tes kebugaran jasmani untuk anak-anak dan remaja dalam berbagai kelompok usia. Tes kebugaran jasmani terdiri dari beberapa tes yang merupakan suatu rangkaian materi tes yang tidak terpisahkan.
Rangkaian tes kebugaran jasmani untuk usia 16-19 tahun untuk siswa SMA terdiri dari 1. Lari cepat atau 60 meter. Angkat tubuh atau pull up 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Cara memberi skor. Skor hasil tes yaitu jumlah angkatan tubuh yang dilakukan dengan benar selama waktu yang telah diterapkan. Setiap gerakan angkat tubuh yang tidak benar diberi 0. Faktor penunjang kebugaran jasmani. Menurut Yusuf Hairil menyebutkan bahwa komponen kebugaran jasmani tergantung 2 komponen, yaitu kesegaran organik atau organic fitness, maksudnya fisik khusus yang bersifat kelenturan yang kita miliki, yang diwarisi dari kedua orang tua. Tingkat kesegaran jasmani keseluruhan. Yang kedua, kesegaran dinamik. Variabelnya lebih banyak yang digunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada kebersihan dan kapasitas tubuh yang bergerak dan bertindak dalam tingkatan tertentu sesuai dengan situs yang dihadapi. Yang keduanya sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani remaja. Yang pertama, makanan. Setiap manusia memerlukan makanan yang cukup untuk dapat mempertahankan hidup secara layak, baik dari segi kualitas maupun kualitas, yakni memenuhi syarat makanan sehat, berimbang, cukup energi dan nutrisi. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang prima, selain memperhatikan dari segi makanan sehat berimbang, juga dituntut meningkatkan kebiasaan buruk, yaitu minum alkohol serta makan berlebihan secara tidak teratur. Yang kedua, istirahat. Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Kelelahan adalah suatu indikator dari keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan agar tubuh dapat memerlukan pemulihan sehingga mampu melakukan kerja dengan nyaman. Yang ketiga, olahraga. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan anggota gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Anjuran untuk melakukan olahraga yaitu dilakukan 30 menit tiap harinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani menurut buku Panduan Kesehatan Olahraga sebagai berikut. Umur. Kebugaran jasmani anak-anak meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25-30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh kira-kira sebesar 0,81% per tahun. Tetapi bila rajin berolahraga, penurunan ini dapat berkurang sampai separuhnya. Jenis kelamin. Sampai perbatasan biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki hampir sama dengan anak perempuan, tetapi setelah pubertas anak laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. Genetik berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. Makanan. Daya tahan yang tinggi bila mengkonsumsi tinggi karbohidrat 60-70%. Diet tinggi protein terutama untuk memperbesar otot dan untuk olahraga yang memerlukan kekuatan otot yang besar.
Prinsip kebugaran jasmani. Latihan adalah proses yang sistematis yang harus menganut prinsip-prinsip latihan tertentu sehingga organisasi dan mekanisme neurofisik atlet akan bertambah baik. Program latihan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip overload adalah suatu prinsip latihan dengan pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang pisang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Dalam melakukan latihan, versi latihan harus bervariasi. Hari-hari latihan berat dan harus diselingi pula dengan hari-hari latihan ringan. Prinsip konsistensi adalah kemampuan untuk melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. Untuk mencapai kondisi fisik yang lebih baik, diperlukan latihan setidak-tidaknya 3 kali seminggu. Latihan sekali seminggu tidak akan meningkatkan kualitas fisik, sedangkan latihan 2 kali per minggu hanya menghasilkan peningkatan kecil. Sebaliknya, latihan 5-6 kali per minggu tidak disarankan karena dapat mengakibatkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh. Prinsip spesifikasi. Latihan yang spesifik akan meningkatkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam tubuh. Konsep spesifik diperkuat dengan faktor-faktor mekanika dan tiap-tiap bentuk atau tipe latihan mempunyai sumber energi dan kebutuhan oksigen yang berubah-ubah. Yang menentukan spesifikasi adalah macam atau bentuk latihan, ukuran atau pertimbangan yang berbeda-beda, waktu latihan. Prinsip individualitas. Sebenarnya tidak ada program latihan yang langsung cocok bagi semua atlet. Tiap-tiap latihan harus dibuat yang sisi bagi individu karena tidak ada 2 orang yang persis sama. Untuk memberikan hasil yang optimal adalah prinsip individual. Perlu diperhatikan 1. Respon terhadap latihan, pembebanan latihan, dan kemampuan penyesuaian diri. Prinsip tahan latihan. Respon peserta terhadap latihan dipengaruhi oleh tahap latihan. Peserta pemula sebaiknya dimulai dengan dosis beban latihan sedang. Semakin lama berlatih, dosisnya semakin meningkat. Pada tingkat untuk mencapai kesegaran jasmani yang baik perlu dosis yang cukup berat. Prinsip periodisasi. Periodisasi adalah program jangka pendek dengan berjangka dan bertahap atau periode. Jangka waktu program jangka pendek dalam dibuat bertahap sepanjang tahun. Bentuk-bentuk latihan dan komponen-komponen yang diberikan dalam latihan harus menurut tingkat dan jenjang yang bertahap atau berperiode dalam program latihan. Prinsip kestabilan. Pada saat awal tahun, secara teratur dalam organisasi prestasi dapat meningkat cepat, namun setelah mencapai tingkatan prestasi tertentu, terasa bahwa prestasi sulit meningkat lagi.